ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang diberkati Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, yang ada dalam bekerja, yang ada di rumah, yang ada dalam segala kegiatan usaha, apapun yang kita lakukan, kiranya anugerah berkat Tuhan, kasih Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh hidup, boleh melakukan segala perkara oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, sehingga kita mampu melakukan apapun itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar atau kekuatan atau gagah kita, tetapi semuanya oleh hikmat dari Bapa, oleh karena kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kita menjadi pemenang di dalam melakukan segala kegiatan, segala apapun yang kita kerjakan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, senang sekali pada siang hari ini dapat jumpa lagi lewat udara, berbagi kasih, berbagi firman saudara terkasih. Sebab firman itu yang membuat kita hidup, firman itu yang membuat kita, saudara terkasih, yang menopang kita selama kita hidup di dunia ini. Firman itu yang mengajar, yang menasihati kita, yang menunjukkan kesalahan kita, saudara terkasih, yang menuntun kita ke jalan benar. Sebab tanpa firman Tuhan, saudara terkasih, yaitu firman Tuhan itu adalah Roh Allah itu sendiri. Saudara terkasih, firman itu yang menopang kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saudara terkasih, biarlah saudara terkasih, kita sebagai anak manusia yang adalah debu dan tanah, saudara terkasih, oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kita dapat hidup, boleh bernapas. Oleh kasih Tuhan, kita dipelihara di dalam kekuatan kuasa-Nya yang maha tinggi. Oleh kasih Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan imam-imam besar kerajaan Allah, saudara terkasih,
Sebab itu kita adalah imam-imam kerajaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan, saudara terkasih. Kita dipelihara dalam kekuatan kuasa-Nya yang maha tinggi, saudara terkasih. Oleh sebab itu, saudara terkasih, tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan, kita debu tanah, adalah hina, diinjak-injak orang, tidak berharga, saudara terkasih. Yang membuat kita berharga itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita manusia dimahkotai dengan hormat dan kemuliaan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, saudara terkasih. Asalkan kita membuka hati, merendahkan diri, hidup taat dan setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan, hidup tekun di dalam iman, hidup tekun dan setia melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi imam-imam kerajaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita bangga mempunyai Allah, Tuhan kita, yang mengangkat kita manusia debu tanah menjadi imam-imam. Kita dimahkotai dengan hormat dan kemuliaan, saudara terkasih. Kita dipelihara dalam kekuatan kuasa-Nya yang maha tinggi oleh karena iman kita yang tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita. Saudara terkasih, kita dijadikan imam-imam kerajaan Allah, saudara terkasih. Sebagai imam-imam, saudara terkasih, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Hidup hikmat dan perolehlah hikmat agar kita memperoleh pengertian, saudara terkasih. Dan kita harus menjunjung hikmat itu, saudara terkasih. Jangan tinggalkan hikmat, saudara terkasih. Kasihlah hikmat itu dan peluklah dia, maka hikmat itu akan memberikan kita karangan bunga di kepala kita dan memahkotai kita dengan mahkota kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita anak manusia yang sebelum kita mengenal, sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita hidup di bawah kutuk dosa, kutuk maut, hidup di dalam kegelapan, saudara terkasih, hidup di dalam ikatan akan adat istiadat nenek moyang kita, saudara terkasih. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita menerima Roh Allah itu, saudara terkasih, kita dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara terkasih. Kita dibawa dari ikatan akan adat istiadat nenek moyang kita dibawa kepada kebenaran, hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus. Itu yang memateraikan kita menjelang keselamatan. Itu jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, agar kita menjadi milik Allah itu sendiri untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman, saudara terkasih, yang menambahkan iman kita, sebab firman Tuhan ini hidup dan berkuasa bagi kita, saudara terkasih, yaitu saya akan membacakan pada Wahyu 1 ayat 7.
Beginilah firman Tuhan, saudara terkasih. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan, di mana firman Tuhan, bagi Dialah yang mengasihi kita, saudara terkasih, dan yang telah melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita oleh darahnya, dan telah menjadikan kita menjadi suatu kerajaan, imam-imam. Saudara terkasih, bagi Allah Bapanya, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan itu menebus kita dengan darahnya, bukan saja untuk kita hidup. Saudara terkasih, setelah ditebus, kita beroleh keselamatan, saudara terkasih. Tetapi Tuhan Yesus menebus kita oleh kuasa darahnya, agar kita menjadi imam-imam kerajaan Allah Bapanya, saudara terkasih. Di mana kita menjadi imam-imam, saudara terkasih, kita harus mencari hikmat dan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, saudara terkasih. Dan kita harus mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan itu, dan kita simpan di dalam loh hati kita, saudara terkasih, maka kita hidup, saudara terkasih. Dan kita, saudara terkasih, jika firman Tuhan itu senantiasa memenuhi hati kita, menjadi rema, saudara terkasih, kita kaya akan firman Tuhan. Kita memperoleh pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Kita memperoleh pengertian akan Allah Bapa yang dengan kuasanya yang tidak terbatas bagi kita, saudara terkasih. Kita mengenal, saudara terkasih, kita kaya akan kebenaran, kita kaya akan firman Tuhan di dalam hati, saudara terkasih. Kita selamat dan kita menjadi imam-imam bagi kerajaan Allah Bapa, saudara terkasih. Sebagai imam-imam, itulah yang memimpin, saudara terkasih, yang memerintah di kerajaan 1000 tahun, saudara terkasih. Oleh karena itu, betapa kita untuk menjadi imam-imam kerajaan Allah, kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, menyendengkan telinga kita bagi firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, bertekun di dalam doa, senantiasa taat dan setia, saudara terkasih, agar kita menjadi imam-imam di kerajaan Allah yang memimpin, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, pada zaman akhir ini, saudara terkasih, kita memerlukan perlindungan yang maha tinggi, saudara terkasih, di dalam berjalan di dalam dunia yang gelap, penuh tipu daya muslihat iblis yang meluncur pada waktu siang, pada waktu malam, untuk menjatuhkan setiap umat-umatnya, saudara terkasih, agar diseret menjadi budak, menjadi tawanan, untuk terikat akan keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh iblis, saudara terkasih, sehingga kita menjauh dari kasih Bapa, jauh dari kasih Allah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih,
sebagai anak-anak Allah, saudara terkasih, yang kita oleh rancangan Tuhan, oleh penebusan darah Yesus Kristus, hendaknya kita harus mengerti, saudara terkasih, rancangan Tuhan bagi kita ini menjadi imam-imam di kerajaan Allah, saudara terkasih. Kita menjadi imam-imam yang memimpin bangsa-bangsa bersama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita bodoh, jangan kita menjadi orang bodoh yang menghina didikan dan hikmat, saudara terkasih. Begitulah orang bodoh menghina didikan dan hikmat. Tetapi orang yang berhikmat itu, saudara terkasih, menerima didikan, saudara terkasih. Sebab permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah pengenalan, pengertian, dan takut akan Tuhan, saudara terkasih. Tetapi orang bodoh menghina didikan dan hikmat, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita terima Tuhan Yesus ke hati, terima firman-Nya, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus, biarlah kita dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan, taat dan setia, dan peroleh hikmat dan perolehlah pengertian, agar kita dikenakan karangan bunga yang indah dan mahkota yang indah di kepala kita, saudara terkasih, dan kita dijadikan imam-imam di kerajaan Allah, saudara terkasih. Seorang imam adalah yang mempunyai hikmat, pengenalan akan Yesus Kristus, pengenalan dan mempunyai pengertian, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai imam mempunyai hikmat dan pengertian dan kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu, mari saudara terkasih, di akhir zaman ini jangan kita bodoh, jangan kita degil, saudara terkasih, tetapi biarlah kita perolehlah hikmat, peroleh pengertian, peluklah hikmat itu, peganglah hikmat itu, saudara terkasih, dan kita berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah, saudara terkasih, kita semakin hari diperbaharui, dikuduskan, disucikan, saudara terkasih, oleh firman Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pimpinan kuasa Allah yang maha tinggi, saudara terkasih, dan biarlah kita dijadikan serupa dan segambar oleh Khalik kita, Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari di akhir zaman ini jangan keraskan hati, lembutkan hati, jangan degil dan janganlah bodoh, saudara terkasih. Jika demikian, kita buta, tuli, dan telanjang, saudara terkasih. Orang bodoh itu, saudara terkasih, membenci hikmat, membenci pengetahuan, membenci didikan, saudara terkasih. Orang bodoh itu merasa dirinya pintar. Orang bodoh itu, saudara terkasih, merasa dia sudah tahu segala-galanya, saudara terkasih. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Begitupun juga, saudara terkasih, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Begitu juga orang dunia, saudara terkasih, yang berhikmat dari dunia menganggap bahwa hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi dia. Sebab itu, saudara terkasih, jika Injil keselamatan ini tertutup juga, maka itu tertutup bagi orang yang hendak binasa, saudara terkasih. Mari, sebab itu, mari kita merendahkan hati, merendahkan diri. Sebab firman Tuhan berkata,
Pujilah Tuhan, wahai orang-orang yang jujur. Pujilah Tuhan, wahai orang-orang yang rendah hati. Pujilah Tuhan, wahai orang-orang yang mencintai kebenaran. Pujilah namanya dan bermasmurlah, tinggikanlah namanya. Dia Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Oleh karena kehendaknya semuanya ada. Saudara terkasih, mari kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang jujur, orang yang mencintai hikmat, orang yang takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi sombong, saudara terkasih. Debu tanah, kalau sombong, saudara terkasih, apa gunanya? Sedangkan Lucifer adalah malaikat Tuhan yang saban hari memuji-muji Tuhan. Saudara terkasih, sebagai malaikat pemuji saja pun, saudara terkasih, bisa terkena roh kesombongan, sehingga ia dijatuhkan dari tempatnya yang sungguh mulia, dijatuhkan ke dalam kegelapan, di gua-gua yang gelap disimpan. Saudara terkasih, apalagi kita manusia debu dan tanah, belum pernah ada di kerajaan surga. Saudara terkasih, kita harus ditolong. Saudara terkasih, Yesus Kristus telah menebus kita. Saudara terkasih, jangan sombong. Saudara terkasih, mari kita merendahkan hati agar kita ditinggikan pada waktunya. Saudara terkasih, sampai disinilah firman Tuhan. Saudara terkasih, kiranya biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Shalom.